Kedua akan saya sampaikan yaitu tentang diseminasi budaya positif, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu guru mungkin ada yang belum belum familiar dengan kata restitusi. Tadi juga sempat kita lihat restitusi itu adalah suatu model pendekatan ya untuk kita terapkan dengan pendekatan kepada siswa. Nah, tujuannya adalah guru dapat menerapkan disiplin positif berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi, di mana dalam hal ini yang akan saya sampaikan restitusi 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru di sini mungkin sekarang bisa sedikit merenung ya sambil mendengarkan pemaparan saya. Yang pertama adalah di sini kita bisa berada pada posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang jelas secara jujur saya pun pernah ada di 5 posisi ini ya. Mungkin posisi kelima yang mungkin belum begitu maksimal. Nah, sebagai penghukum itu nanti seperti apa? Bapak Ibu guru nanti kita akan paparkan. Terus posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang jelas semuanya ada disasarkan kepada siswa ya. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau, dan posisi yang paling akan kita capai yang sebenarnya adalah posisi manajer. Nah, pada saat bagaimana kita akan dianggap sebagai posisi penghukum? Penghukum itu kita tahu bahwa di keseharian Bapak Ibu guru pasti tidak lepas dengan munculnya kasus-kasus dari siswa, entah yang disengaja maupun tidak. Jadi biasanya siswa itu akan bertingkah itu pada saat dia ingin intinya sebenarnya dia mencari perhatian terhadap guru, ya. Mencari perhatian terhadap guru. Nah, di sini hukuman itu tidak hanya secara fisik ya. Jadi hukuman yang diberikan oleh guru yang memposisikannya sebagai penghukum itu bisa secara fisik maupun verbal. Nah, biasanya ciri-ciri guru-guru yang ada di posisi ini dia menyampaikan kalimat-kalimat itu seperti patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi selalu memberikan semacam penegasan di belakang kalimatnya, sehingga siswa itu secara tidak langsung pun dia akan merasa sudah terhukum dengan kalimat yang disampaikan. Terus kata-kata yang berikutnya adalah kamu selalu saja salah. Jadi kita sudah belum mencari bagaimana latarnya, belum mengevaluasi, belum ada komunikasi dengan siswa, kita sudah memastikan bahwa dia akan selalu salah. Nah, ciri guru di posisi ini dia akan meyakini bahwa pembelajaran di kelas itu akan berhasil jika mengikuti aturan dia.
Jadi siswa ini hanya akan menerima apa yang akan disampaikan guru dan harus mengikuti aturannya. Yang berikutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kita yang ibu-ibu ini biasanya pada saat kelas tenang itu secara tidak sadar ada sesuatu yang mengganjal dari siswa, kita akan berbicara walaupun lemah lembut seperti ibu-ibu, tapi ini karena saya sudah mengalami juga. Jadi gimana sih coba kalau orang tuamu melihat kamu seperti ini? Kita sebenarnya nggak memarahi, tapi secara psikologis murid itu akan memiliki penilaian diri terhadap dirinya, yaitu yang buruk ya. Bagian kenapa sih dia mengecewakan orang dan sebagainya. Nah ini tidak semua murid akan terkena imbasnya, tapi murid-murid yang memiliki rasa baper itu pasti akan langsung kena langsung kena mentalnya ya. Jadi terus yang posisi ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah ini banyak saya amati di Bapak Ibu guru juga banyak yang memperlakukan siswa itu ya dengan melakukan kontrol persuasi. Jadi kita menjalin hubungan baik dengan siswa, bahkan kita kadang kadang kita sampai lupa batasan guyon sama siswa itu batasannya ada. Terus kita ngobrol dengan di kelas pun kadang harus ada juga etikanya dan sebagainya. Nah ini pada posisi teman itu ada dampak negatif dan positifnya, di mana dampak positifnya nanti guru itu memiliki hubungan baik. Jadi apa kita akan seakan-akan guru ini loh yang paling ini, guru ini loh yang paling friendly, yang paling tahu keinginan kita sebagai siswa. Tapi segi negatifnya pada saat guru itu tidak bisa membantu, maka siswa ini akan merasa bingung ya, karena dia tidak ada tempatnya untuk bernaung. Nah itu sisi negatifnya. Nah murid akan tergantung pada Bapak Ibu guru yang memiliki posisi seperti ini. Yang keempat itu adalah posisi sebagai pemantau, di mana di sini guru akan berpijak pada peraturan dan konsekuensi. Nah jadi dia akan menegur jika siswa itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dia akan selalu mengecek kayak gimana sih dia sudah melakukan kesalahan, apakah dia sudah sesuai dengan peraturan ini itu, semuanya berdasarkan pada data yang akurat. Nah, memang dia tidak akan melemparkan atau menegur kesalahan siswa jika tidak ada data akurat. Nah, dan posisi yang terakhir ini adalah posisi yang paling ideal kita supaya belajar sebagai posisi manajer. Posisi manajer itu tidak hanya boleh dimiliki sebagai pejabat kepala sekolah ataupun yang lain, tetapi sebagai guru kita juga bisa mencapai pada posisi ini, di mana pada posisi ini kita melakukan pendekatan kepada siswa itu yang melakukan kesalahan dengan cara sebetulnya paling dekat itu posisi manajer ini dengan tahapan coaching ya kalau nggak salah. Nah jadi kalau dilihat di sini kita mengajak siswa itu berkomunikasi, kita pancing supaya dia mengetahui kesalahannya, terus dia diminta untuk mempertanggungjawabkan dan dialah yang akan mencari solusinya. Kalau melihat tahapannya, memang ini seperti materi coaching ya kalau nggak salah seperti itu ya Pak Saif ya. Nah itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu tidak harus kita lakukan selalu menjadi manajer, tapi pada saat dibutuhkan kita juga akan bisa kembali menjadi posisi sebagai teman maupun sebagai pemantau. Itu dikondisikan pada saat yang diperlukan. Jadi kita akan mengajak anak itu untuk menganalisis kebutuhannya, dan dia juga akan memberikan solusi untuk dirinya dan orang lain yang telah terimbas dengan kesalahannya itu. Nah, itu Bapak Ibu guru ya tentang restitusi 5 posisi kontrol.
Nah, umpan balik ini karena mengingat waktu, nanti mungkin akan saya sebarkan. Bapak Ibu bisa merenung dan memilih di manakah posisi Bapak Ibu sekarang ya setelah menyimak pemaparan saya tadi. Oke, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya mendapatkan laporan kalau kamu bolos. Apakah itu benar? Lalu kalian pergi kemana dan apa yang sudah kamu lakukan? Saya pergi ke panti Labuan Haji dengan teman sekolah. Baik, setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke pantai Labuan Haji, apa manfaatnya? Tidak tahu. Tidak ada kan? Nah, lalu membolos itu kan yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Saya melanggar aturan dan membuat ibu khawatir. Maksudnya pasti punya semuanya pasti. Dan juga bisa ditangkap oleh polisi Satpol PP kalau ketahuan membolos. Nah, kan? Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas dan ada teman yang mau mengajak saya untuk membolos, maka dari itu saya membolos. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih mau membolos lagi? Sudah Bu, saya minta maaf kalau membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak atau Ibu yang ada di dalam kelas sedang ada tugas dinas, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran. Nah, kan itu lebih baik. Semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Nah, oke. Terima kasih sudah menghadapi Ibu. Nah, boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Yoga Ramdhanu dari SMKN 1 Mas Bage. Ketika Ibu Indri bicara denganku dan menggunakan metodologi segitiga restitusi, aku merasa dipahami dan dihargai. Awalnya aku merasa tidak ada yang peduli dan kebiasaanku membolos. Tapi Bu Guru mengakui perasaanku dan menawarkan solusi. Aku merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk tidak membolos lagi. Pendekatan ini membuatku sadar dan memberikan harapan bahwa aku bisa berubah menjadi siswa yang disiplin.